kertas dan pensilnya. Kalau tidak ada kertas, pensil atau pena juga boleh. Sudah siap? Oke, baiklah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang ibu mau tanya, ada temannya yang tidak hadir? Ada Siapa? Umay. Kemana Umaynya? Ini. Oke, baiklah. Cuma Umay saja kan? Iya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Jadi siapa yang paling dahulu datangnya tadi? Oke, Zakira. Ibu minta kepada Zakira untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin. Terima kasih Zakira. Baiklah anak-anak, Ibu minta semuanya kita membacakan basmalah sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi tadi Ibu kan minta Zakira untuk membacakan doa sebelum memulai pelajaran karena Zakira paling dahulu datang. Jadi sikap Zakira itu adalah sikap disiplin. Disiplin apa Bu? Disiplin waktu. Jadi Ibu minta kepada anak-anak Ibu semuanya, kalau datang ke sekolah itu tepat waktu ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Ibu minta anak-anak Ibu semua berdiri di meja masing-masing dan kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kepada anak Ibu dipersilakan berdiri. kembali. Oke, Ibu, kenapa kita menyanyikan lagu nasionalisme? Karena Ibu minta, Ibu harap kepada anak-anak Ibu semuanya
kita itu menanamkan sikap cinta tanah air. Dahulu sebelum kita merdeka, para pahlawan kita berjuang dengan tumpah darah. Apakah kita sekarang juga perlu menumpahkan darah kita untuk kemerdekaan kita? Tidak. Berarti sekarang kita hanya merawat dan menumbuhkan cinta tanah air. Oke, paham? Oke, sekarang ibu minta anak-anak ibu semuanya ada yang rapi pakaiannya? Ada yang berpakaian rapi? Ada semua? Ada. Hebat. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran baru. Nah, ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Pelajaran kita sekarang adalah tema 3, subtema 2. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan. Terus peserta didik mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terus yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Setelah membaca teks, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengamati tumbuhan dan habitatnya, serta menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan terakhir yaitu peserta didik mampu mengaitkan adaptasi tumbuhan dengan hidup rukun. Jadi di pembelajaran sebelumnya kita telah mengulas sedikit pembelajaran mengenai hidup rukun. Sekarang kita lanjut dengan tema berikutnya. Jadi anak-anak, yang di depan kalian ini gambar apa? Bendera merah putih. Ya, bendera merah putih. Terbuat dari apa? Kain. Dari kain. Ya, warnanya merah dan warna putih. Apakah bendera ini hanya sekedar warna merah dan putih saja? Tidak. Adakah perjuangan sebelumnya? Ada. Jadi sekarang ibu minta kapan bendera merah putih ini kita kibarkan? Siapa yang tahu? Yang pertama, ayo. 17 Agustus 1945. Ya, terus kapan lagi kita kibarkan bendera? Saat upacara setiap hari Senin. Terus ada juga yang namanya kita mengibarkan bendera itu pas waktu yang setengah tiang. Tahu? Ada yang pernah melihat bendera setengah tiang? Benar. Saat berbuka itu setengah tiang ya. Jadi bendera ini kita kibarkan saat kita pemerintah kita itu mengumumkan kemerdekaan kita. Jadi bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari, ada yang tahu? Presiden Soekarno. Jadi yang menjahit bendera ini adalah Ibu Fatmawati. Jadi merah putih ini kemudian dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi bendera kita ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Di mana dijahitnya, dikibarannya? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke. Jadi pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif dan Suhud. Jadi pada saat kita mengumumkan kemerdekaan, bendera kita ini dikibarkan oleh Latif dan Suhud. Jadi apa makna dari bendera kita ini? Ada yang mengetahui? Menandakan kita telah merdeka. Jadi bagi negara Indonesia, bendera merah putih ini dijadikan sebagai simbol yang berani dan suci. Yang berani warna apa? Merah. Kalau yang suci warna apa? Putih. Jadi dalam mempertahankan kemerdekaan
Indonesia serta membawa maju negara Indonesia dengan penuh damai di dunia internasional. Jadi ibu harap anak-anak ibu, walaupun bendera kita ini hanya dari kain, jangan pernah mengolok-olokkan bendera ini. Jangan dijadikan bendera ini sebagai bahan olok-olokan bersama temannya, karena ada banyak kisah di balik perjuangan untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Jadi sekarang ibu masuk ke pembelajaran kita, yaitu mengenai proklamasi. Sudah ada yang mendengar proklamasi sebelumnya? Sudah. Jadi ini adalah proklamasi yang ditulis tangan asli oleh presiden kita. Ini adalah bentuk aslinya. Terus proklamasi ini siapa yang bisa bacakan? Siapa yang berani bacakan proklamasi? Ayo. Siapa yang mau tunjuk tangan, nanti ibu kasih bonus nilainya. Oke, Ayas, baca yang ini saja. Kami bangsa Baca itu, proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan dan lain-lain. lain-lain diselenggarakan dengan Cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 95. Jadi kenapa Ayah susah membacanya? Karena beginilah cara penulisan di zaman dahulu. Jadi kalau yang itu ditulis dengan jam. Jadi untuk lebih jelasnya anak-anak itu dengarkan ini proklamasi. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perjalanan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Ada yang bisa membayangkan suasana saat itu? Begitulah kira-kira suara dari Bapak Presiden pertama kita saat membacakan proklamasi kemerdekaan. Jadi kembali bertanya, siapa yang membacakan? Pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana dibacakannya? di Jakarta. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, bentar. Jadi anak-anak, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Berarti kita adalah generasi yang wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9-nya dijatuhkan pula bom di kota Nagasaki. Jadi pada saat itu negara kita dijajah oleh Jepang. Jadi karena dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki,
Nagasaki, otomatis Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi makanya kita bisa merdeka. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maeda. Jadi Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu terdiri dari yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Ada yang tulisan asli tadi, ada yang melihat? Ada. Itu adalah tulisan Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula Diah namanya. Ada Diah, ada Sayuti Melik, dan Sukarni, serta Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Memang iya, teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, tidak semua yang hadir, tapi di atas namakan bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nih, yang mengetik. Terus pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakan pula lah pada pukul 10 pagi. Jadi setiap tanggal 17 Agustus ada yang melihat pembacaan teks itu pada saat kita upacara pas di jam 10, karena kita melakukan sesuai yang dilakukan oleh pemerintah kita pada zaman dahulunya. Sampai di situ ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Saya Ferin. Siapa saja yang merumuskan? Ada 3 orang. Sudah Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Ya, sudah. Dari sana anak ibu ya. Oke. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu mendiskusikan bersama temannya mengapa proklamasi ini penting. Ya, diskusikan saja, berdua-dua juga boleh. Ayo, diskusikan. Aisyah ada teman? Tidak apa-apa. Kenapa teks proklamasi itu penting? Tadi kita kan sudah bicara panjang lebar. Oke, sudah dapat? Ibu minta satu saja. Oke, Ayah silahkan. Puncak perjuangan. Ya, sebagai puncak perjuangan. Kenapa Bu? Karena pada pembacaan proklamasi ini telah ditentukan bahwa kita telah merdeka. Jadi berakhirlah perjuangan pada saat itu untuk meraih kemerdekaan. Jadi sebagai generasi penerus kita berjuang dengan cara belajar yang tekun. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan pahlawan. Yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi tadi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yaitu de jure. Jadi kalau kita yang mengakui namanya de facto, terus negara lain juga mengakui kita, itu namanya de jure. Oke.
Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, tidak tergantung kepada negara lainnya. Yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi ini merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi semenjak kita dinyatakan merdeka, tidak ada lagi yang namanya penjajahan di Indonesia. Dulu kita dijajah oleh dua negara yang lamanya bertahun-tahun. Yang pertama Belanda, yang kedua Jepang. Jadi setelah Jepang menyerah, maka kita dinyatakan dengan merdeka. Selanjutnya kita masuk ke materinya yang lain, yaitu adalah bahasa Indonesia. Tadi kita mempelajari tentang IPS. Sekarang tentang bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya kita mempelajari tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk apanya itu menyatakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Yang kedua di mana? Di mana itu untuk menyatakan tempat. Yang ketiga kapan? Kalau kapan itu menanyakan waktu. Terus ada yang siapa? Kalau siapa jawabannya adalah orang. Mengapa? Kalau mengapa itu menanyakan tentang alasan. Mengapa? Jadi jawabannya adalah alasan. Terus bagaimana? Bagaimana itu menyatakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jadi sekarang ibu ada tugas kepada anak-anak ibu semuanya. Duduk secara berpasangan. Ayo kita bersama Mira, Aya, Ais, Pak. Nah, kamu ada. Oke. Berpasangan. Selamat adik. Jadi anak-anak lihat ya, ini ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Oke, untuk contoh, ibu beri satu contoh ya. Misalnya siapa? Kita merujuk kepada teks proklamasi. Misalnya siapa? Siapa yang mengerti teks proklamasi? Bisa. Siapa yang merumuskan teks proklamasi? Ibu minta anak-anak ibu memberikan pertanyaan beserta jawabannya untuk teks proklamasi. Oke. Oke. Terus satu ini. Lanjut teks berikutnya. Nah.
Jangan lupa dibikin nama kelompoknya ya di kertas. Sudah anak-anak? Sudah. Udah ada yang siap? Kalau yang udah siap boleh dipukul ke depan. Jangan lupa namanya ya. Bisa, boleh dipukul.
Ya, bagus semuanya ya. Sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Oke. Siapa yang bisa menuliskan ke depan apa dan isi dari teks tersebut? Teks tersebut membahas tentang apa? Ayo. Ayo, Aira, boleh maju. Iya. Ya. Bagus. Terus di sini tentang mengapa ada yang membuat mengapa proklamasi menjadi peristiwa penting? Karena, ayo. Siapa yang berani maju? Oke, bagus. Terus ada juga yang menanyakan mengenai siapa. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Ayo, yang berani menjawab? Siapa yang membacakan? Ayo, maju. Ya, siapa yang membacakan? Ya, hebat. Terus ada bagaimana? Bagaimana Jepang menyerah begitu saja? Karena, ayo. Karena, siapa yang maju ke depan? Ayo. Ais. Ayo, Ais, boleh maju. Oke. Terus dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Terus, kapan teks proklamasi tersebut dibacakan? Kalau tahu kapan itu menanyakan waktu. Ayo, pada tanggal. Ayo, saya kira bisa? Ya, hebat. Terus ada juga di sini yang membuat di mana teks proklamasi itu ditulis. Ayo, di rumah siapa? Siapa yang berani maju? Maju aja dulu, ayo. Ipa bisa maju? Tidak? Bisa?
Jadi yang kita bacakan tadi adalah teks proklamasi. Terus mengapa proklamasi itu? Proklamasi itu adalah puncak perjuangan kita. Siapa yang membacakan? Insinyur Soekarno. Di mana dibuatnya? Di rumah Soekarno. Kapan dibacakan? 17 Agustus 1945. Bagaimana? Jepang itu menyerah begitu saja? Dijatuhkannya bom. Dan Nagasaki, ya, pintar anak ibu semuanya. Jadi sudah ada yang paham mengenai ini? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, sekarang ibu minta ice breaking. Siapa yang maju ke depan untuk memimpinnya? Ya, Ayas maju. Terserah. Semangat, bisa? Semangat, bisa tak? Semangat, dah. Semangat. 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 Ya, Ayas boleh duduk kembali. Oke. Tahukah kamu bahwa dalam masa penjajahan menuju masa pra-kemerdekaan, masyarakat Indonesia harus beradaptasi dengan keadaan yang mengubah banyak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi tidak mudah anak-anak dalam masa kita dijajah itu, bangsa kita sangat menderita dan dijajah oleh bangsa lain. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan adaptasi dengan lingkungannya. Apa itu adaptasi? Ayas, bisa dibacakan? Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi tumbuhan adalah fitur khusus tumbuhan yang memungkinkan hidup dengan cara menyesuaikan diri lingkungan tertentu. Jadi anak-anak, adaptasi itu adalah cara kita menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya saja di sekolah ini ada anak baru, apakah dia perlu beradaptasi? Tidak. Jika teman kita itu dari kota yang menggunakan bahasa Indonesia, terus di sekolah kita ini yang umumnya menggunakan bahasa daerah, maka teman kita yang belajar menggunakan bahasa daerah itu namanya beradaptasi. Jadi adaptasi pada tumbuhan bertujuan mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta menjaga kelangsungan hidupnya. Dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Sehingga alasan tumbuhan harus beradaptasi adalah agar tumbuhan itu tetap bertahan hidup dalam segala kondisi. Apa saja tumbuhannya, Bu? Oke, sebagai contoh di sini Ibu bikin 3. Yang pertama adalah bunga teratai. Yang kedua, Kaktus. yang ketiga, Putri Malu. bunga teratai. Siapa yang sudah pernah melihat? Belum ada di daerah kita? Bunga teratai itu hidup di atas air, daunnya itu melebar di atas permukaan air. Jadi, teratai adalah salah satu contoh tumbuhan hidrofit. Teratai ini tanaman yang beradaptasi dengan lingkungannya dengan memiliki ketersediaan air yang melimpah. Jadi beginilah penampakan dari teratai. Terus bunga kaktus, ada yang pernah melihat? Ada. Di rumah ada kan? Ada. Kaktus ini hidup di atas tanah atau di atas air? Tanah. Kalau dia di daerah yang kering bisa nggak? Bisa. Jadi itu caranya kaktus beradaptasi dengan lingkungannya. Meski sekalipun dia hidup di padang pasir, dia bertahan hidup dengan semua bagian dari tubuh dari kaktus ini menyimpan cadangan air. Terus juga ada namanya putri Malu. Kalau disentuh dia ngapain? Malu. Malu. Kalau malunya ngapain? Bentuk. Mengkuncup dia. Jadi ini adalah tanaman yang kita pelajari saat kita membahas tentang adaptasi ini. Yang pertama tadi yaitu teratai.
Tanaman ini tumbuh di air. Jadi agar dia dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah sebagai untuk menyerap cahaya matahari saat penyuapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga di batang teratai ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akarnya berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Jadi akar itu bernafas karena ada rongga di batang teratai itu. Jadi anak-anak, dengan berakhirnya ini berakhir pula materi kita pada pagi hari ini. Jadi ibu mau menanyakan. Jadi sekarang ibu tutup dulu ya. Ibu mau bertanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, Proklamasi. ya. Yang kedua, Bahasa Indonesia. ya, yang bahasa Indonesia. Tentang apa? Bahasa Indonesia. Kita mempelajari tentang yang pertama apa? Yang kedua mengapa? Ketiga siapa? Gimana? Bagaimana? Terakhir setelah ini Gimana? di mana? Kapan? Bagaimana ya? Yang terakhir kita membahas mengenai Adaptasi. ya IPS, yaitu tentang adaptasi. Ada yang mau anak-anak ibu tanyakan? Ada paham semuanya? Ada. Jadi tugas di rumah kalian adalah mengambil foto dari salah satu tanaman yang tadi ibu tampilkan di depan. Ambil foto, terus dibawa besok ya. Jadi putri malu, kaktus, teratai, terserah saja. Yang penting satu kelompok ada satu foto. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Jadi anak-anak, dalam pembelajaran ini kita mengetahui tentang bagaimana proklamasi itu. Jadi ibu minta kepada anak-anak ibu semuanya menghargai jasa para pahlawan kita. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu keterkaitan cara adaptasi tanaman dengan makhluk hidup. Tadi kita mempelajari tentang adaptasi. Tema kita adalah tentang hidup rukun. Apa keterkaitannya? Sebagai analogi dan sumber inspirasi bahwa untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kelangsungan hidup dan keharmonisan lingkungan, diperlukan sikap saling menyesuaikan diri, toleransi, dan kerjasama. Meskipun terdapat banyak perbedaan. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri lingkungan. Tanaman beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, maupun itu lingkungan yang kering, lingkungan yang basah, atau daerah yang miskin nutrisi seperti padang pasir yang ibu sebutkan tadi. Jadi untuk bertahan hidup, tanaman perlu menyesuaikan diri. Hal ini menginspirasi manusia bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita juga perlu menyesuaikan diri dengan norma, budaya, dan karakter orang lain yang beragam. Misalnya, kita beradik kakak saja sudah beda karakternya. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Yang kedua yaitu toleransi terhadap perbedaan. Beragam jenis tumbuhan dapat hidup berdampingan di habitat yang sama, masing-masing dengan adaptasi uniknya tersendiri, tanpa saling mematikan secara langsung, kecuali dalam konteks persaingan alami yang seimbang.
Ini mengajarkan kita pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan antar suku, agama, ras, dan budaya dalam hidup rukun di masyarakat majemuk. Selanjutnya ada juga saling membutuhkan atau simbiosis. Beberapa tanaman membentuk hubungan simbiosis dengan organisme lain. Ini menunjukkan prinsip saling membutuhkan dan kerjasama untuk kesejahteraan bersama, yang merupakan pilar penting dalam hidup rukun. Terus, bertahan hidup. Adaptasi tanaman seperti menguburkan daun di musim kemarau atau memiliki duri untuk perlindungan adalah cara untuk menghadapi kondisi yang sulit. Dalam hidup rukun, kita sebagai manusia juga diajarkan untuk bersabar dan mencari solusi bersama saat menghadapi tantangan atau konflik sosial, daripada langsung terpecah belah. Yang terakhir adalah tujuan bersama demi kelestarian. Tujuan akhir adaptasi tanaman adalah kelangsungan hidup spesiesnya untuk tetap bertahan hidup. Demikian pula dengan kita sebagai manusia, tujuan hidup rukun ini adalah untuk menjaga keharmonisan dan kelestarian kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Jadi anak-anak, sekian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk menutup pembelajaran, Ibu meminta anak-anak Ibu semua untuk menyanyikan lagu daerah. Ada yang tahu ini di mana? Di Harau. Nan Jawa di Mato, Gunung Sangsai bergulir, takkan ajo kawan-kawan dan lamu, sampai basuh yang sulit, jo kampung. Pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nyanyi tadi Takkan Narjo Kampung juga di dalamnya ada terdapat bagaimana kita hidup rukun. Ya. Jadi apakah anak-anak Ibu bersemangat pada hari ini? Semangat. Ada ilmu yang bisa diambil? Ada. Alhamdulillah. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.